Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para saudara-saudari, Bapak, Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada bulan suci, bulan berkah, yaitu bulan Ramadan, yang kemarin kita sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan sekarang pula kita sudah melaksanakan tarawih berjamaah walaupun masih dalam suasana pandemi, yaitu varian baru Omikron. Banyak sekali fadilah atau mungkin keutamaan di bulan Ramadan ini yang bisa kita capai, seperti halnya apa yang dilaksanakan oleh patron kita, contoh kita, uswah kita di dalam sunnahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mencontohkan bagaimana kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini mengisi dengan qiyamul lail. Tapi sebelum melaksanakan qiyamul lail, Nabi Muhammad SAW melaksanakan darus Quran dahulu, atau yang disebut tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Yang biasanya diartikan membaca Al-Quran sampai khatam ya. Tetapi intinya darus Al-Quran adalah kita mentadaburi Al-Quran atau mengkaji Al-Quran dengan isi-isinya, dengan maknanya, sehingga kita tahu apa arti makna di dalam Al-Quran tersebut. Menurut hadis atau mungkin banyak yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mentadaburi Al-Quran bersama dengan malaikat, ada yang tahu nggak? Ayo, malaikat Jibril ya, mentadaburi dengan malaikat Jibril, menyimaknya, sehingga ketika selesai mentadaburi Al-Quran, Nabi Muhammad SAW membawa isi daripada Al-Quran dengan melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, sehingga targetnya adalah khatam Al-Quran. Nah, berbeda dengan pergeseran tarawih sekarang ya. Sekarang tarawih cepet-cepetan, cepet-cepetan ngebut ya. Ini balapan ya. Jadi yang dibaca alif lam mim, besok ujung-ujungnya udah kulhu. Wah, ini udah khatam berarti. Seperti itu, ada pergeseran. Tetapi yang dicontohkan Nabi adalah mentadaburi, atau kita menginternalisasi, memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, sehingga perilaku kita sesuai dengan Al-Quran. Ini yang disebut dengan qiyamul lail. Kemudian ketika malamnya kita mentadaburi Al-Quran, maka siangnya kita melaksanakan siam atau puasa kemarin yang diterangkan Kakung. Puasa. Melaksanakan siam seperti kemarin sudah dipaparkan oleh Ustadz senior kita, Ustadz Abdullah Zuhad, bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah surat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ala kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya kurang lebih wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Nah, ini orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah ini diwajibkan atau sudah dituliskan. Maka menurut kajian fikih ya, dituliskan artinya diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan siam ya. Karena artinya puasa sama siam itu berbeda. Jika puasa artinya adalah menahan haus dan lapar, tetapi kemarin siam tidak cukup menahan
haus dan lapar, tapi menurut etimologi. Nah, menurut etimologi, siyam adalah menahan hawa nafsu kita ya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya fajar atau matahari. Maka nafsu ini sangat banyak macamnya, seperti marah, terus berbohong, dilarang gelendengi, gelendengi apa? Dilarang menggibah, dilarang berprasangka buruk, dilarang saling bermusuhan, memusuhi. Nah, ini adalah puasa ini sebagai latihan kita atau melatih kita untuk kedepannya kita menjadi orang-orang yang sudah terlatih dan sehingga menjadi benteng ya, benteng pertahanan, bukan benteng Takasi ya, benteng pertahanan hawa nafsu. Seperti juga Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah apa? Aja. Pertama adalah syahadat. Syahadat itu apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Artinya kurang lebih saya bersaksi bahwa tiada Tuhan atau tidak ada ajaran selain ajaran Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Nabi Muhammad sebagai risalah atau pembawa ajaran Allah. Ini adalah asyhadu alla ilaha illallah sebagai pondasi. Kemudian setelah pondasi kita membangun apa kalau rumah? Tidur, bukan tidur, tiang. Membangun tiang. Tiangnya adalah sholat ya. Kita diperintahkan bukan mengerjakan sholat tetapi untuk dirikanlah sholat, seperti hadis yang disebutkan as-sholatu imaduddin. Nah, artinya apa? As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ada juga hadis yang menyebutkan as-sholatu miftahul jannah. Awalnya wah, itu nanti Miftahul Ulum di-subscribe ya di YouTube, jangan lupa. Ada Miftahul Ulum, subscribe, like dan share. Kembali balik lagi ke tema ya. Tadi sampai as-sholatu miftahul jannah, kemudian ada yang menyebutkan as-sholatu miftahul khair. Artinya apa? Sholat itu adalah kunci daripada kebaikan. Nah, kalau Miftahul Ulum nggak ada ya, adanya di YouTube ya, sekali lagi saya tekankan. Kemudian di situ ada Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Setelah sholat, kemudian kita disuruh untuk membangun benteng atau namanya apa, tembok dinding ya, untuk melindungi, untuk menjaga diri agar tidak berlebihan. Maka kita dianjurkan untuk siyam tadi, yaitu untuk berpuasa, atau dikenal lebih populer sekarang adalah puasa ya, yaitu untuk membentengi diri. Nah, ini adalah gunanya kita untuk melaksanakan siyam pada hari ini. Dan sebenarnya masih ada 2 lagi, yaitu tentang zakat dan juga nanti ada haji sebagai atapnya. Tapi kita sampai di di siyam saja karena kita sedang melaksanakan siyam. Mungkin itu saja, mudah-mudahan siyam kali ini kita mendapat barokah atau berkah atau mungkin mendapat kebaikan fadilah daripada puasa kali ini dan agar lebih kedepannya lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ayo. Ayo, pertanyaan Nazin. Om, mau kan ini tinggal loro zakat karo haji. Terus sik mau kaya kan siam. Nah, benar. Salate ndi? Salatnya Sebelum siam kan mah as-sholatu miftahul ulum mah lho. Oh. Nah, mau di-subscribe ya. Kuwi adalah syahadat mau apa? Nek rukun Islam. Ndak nyanyi sih. Bersyahadat terus sholat ya mau ketelu gak poso, apa-apa kersa nek Jawane. Ya, tanya. Ya, aja tanya. UT biasanya UT. Wah, bagus sekali. Tanyanya berat ya UT. Apa UT? Yo.
Bek nyusun. Ngantuk. Apa kakung bahaya. Ah iki lho sing tau takon kuwi. Yo. Sopo? Jauti wedok lho. Oh iya ya aku tak. Yo. Tadi dikatakan kalau Apa itu? mentadaburkan Al-Qur'an kok bersama malaikat itu penjelasan gini. Wah, bagus sekali dan sangat berat ini pertanyaannya ya. Oke, saya jawab. Pertama itu adalah menurut hadis ya. Hadis yang biasanya menurut hal layak rame ya. Bahasanya umum. Bahasanya ketika Nabi Muhammad SAW mentadaburi atau mengkaji Al-Quran itu bersama malaikat Jibril. Nah, ini artinya memang ada kekhususan sendiri kalau dilihat dari hadis tersebut yang langsung disimak oleh malaikat. Mungkin karena Nabi adalah seorang rasul ya atau utusan Allah, di mana memang malaikat Jibril adalah utusan Allah ya. Jadi tidak kecil kemungkinan malaikat Jibril selalu menemani Rasulullah ya, sehingga sampai mentadaburi saja ditemani oleh Rasulullah untuk mengkaji Al-Quran intinya. Nah, seperti itu. Tanya. Waduh. Oke, monggo. Tadarus itu ditinjau dari Etimologi. berasal Wah, bagus sekali. dari kata apa? Darosa. Tadarus itu. Jawab dhewe. Tadarus itu apa? Asal katanya kok menjadi tadarus. Menurut kajian Sorof, teori bentuk bahasa. Wazannya apa? Tadarus asal katanya dari apa? Akar katanya apa? Oke, bagus sekali Ustadz Abdul Ahad. Dan ini mungkin bisa dijawab langsung di channel Tahu Enggak, kalau dari makna katanya dari wazannya itu berasal dari darosa. Yatrosu darosan. Benar kan? Aduh, tiba lagi. Darosa. Darosu. Yat Rusu. Rusu. Menjadi darosa. Darisu tadrisan. Jamaknya tadarusan. Jadi darusan bersama-sama ya. Saling mengkaji Al-Quran, tidak hanya satu orang, tetapi seperti yang dicontohkan. Wayanya dari fa'ala yufa'ilu tafnilan. Darrosa yudarrisu tadrisan, tapi asalnya kan dari darosa pangawa yadrusu atau yadrisu Darosan. darsan darisun madrusun la madrosun midrosun. Jadi darosa itu mempelajari Al-Quran. Nah, ini pertanyaan bagus sekali sampai dijawab sendiri ya. Dan saya juga perlu belajar nih. Jadi tadarus itu artinya kurang lebih adalah kita mempelajari Al-Quran bersama-sama ya. Mempelajari itu tidak hanya membunyikan kata-kata, tetapi kita mentadaburi makna atau isinya ya. Seperti Nabi Muhammad SAW sudah dipraktekkan. Nah, seperti itu. Halo Sobat Peta Islam semuanya. Ini tadi adalah kajian dari Ustadz Miftahul Ulum ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan share di channelnya Miftahul Ulum channel ya. Di Peta Islam juga jangan lupa dua-duanya di subscribe ya. Oke, kita lanjutkan kultum besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.